Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bromo Full Senyum yang hari ini akan membuat tutorial untuk menuju ke Wonokitri, rest area Bromo via Kabupaten Pasuruan dari Malang. Jadi kita akan bikin tutorial jalur dari Malang menuju ke Wonokitri. Kenapa kita pilih Wonokitri? Karena Wonokitri adalah titik terdekat menuju Sunrise Point Bromo Penanjakan. Saat ini kita ada di perempatan Blimbing Kota Malang dan akan menuju rest area pendopo Wonokitri via Malang, Purwodadi, Nongkojajar dan sampai Tosari. Kita ikuti perjalanannya. Masih menunggu lampu merah guys, bersama drivernya. Puasa mas? Puasa. Belum mandi ya mas ya? Tadi sudah bos. Oh tadi sudah? Iya, cuma belum tidur ini. Waduh, mandinya pagi-pagi, mandi keramas bahaya ini. Dari Malang Kota kita melintasi flyover Arjosari biar nggak kena lampu merah, sama barangkali ada kereta lewat biar nggak kena lewat atas guys. Siapa tahu ada bonus pemandangan di samping ini Gunung Arjuno ya teman-teman. Bonus pemandangan Gunung Arjuno yang lagi bagus-bagusnya ini. Nah, ini masih masuk kawasan Kota Malang, dan nanti setelah turunan flyover ini di sebelah kanan ada patung Kendedes. Konon menurut katanya Kendedes itu adalah ibu dari raja-raja di Jawa Timur. Nah, karena diperistri oleh dinikahi oleh Ken Arok yang katanya tinggal di daerah sini, daerah Polowijen. Nah, ini adalah jalan Malang Surabaya lewat bawah. Nah, teman-teman kalau mau menuju Purwodadi ada pilihan. Jadi kalau misalkan bawah macet, teman-teman bisa lewat tol, itu ambil jalur sebelah kiri. Namun kali ini kita nggak lewat tol, jadi ambil jalur yang sebelah kanan. Ini lewat underpass Karanglo. Nah, kalau ngetol tadi ambil yang sebelah atas itu, terus belok ke kanan itu untuk ngetol. Kita nggak ngetol kali ini, kita lewat jalur bawah. Karena kalau malam lewat jalur bawah sini juga sepi. Karena biasanya kalau ke Bromo itu berangkatnya malam, dari Malang itu setengah 12 malam. Nah, ini nanti dari jalan ini teman-teman terus aja, terus nanti akan ketemu yang namanya Pasar Singosari, masih terus lagi. Kemudian teman-teman akan ketemu Pasar 24 jam atau Pasar Lawang. Nah, dari Pasar Lawang teman-teman lurus lagi sampai melintasi flyover Lawang, terus lagi nanti kalau sudah masuk perbatasan Pasuruan, hati-hati. Nah, ini kita udah sampai di Pasar Lawang. Jadi kita tadi dari Malang Kota sampai Lawang ini sekitar 1 jam. Karena kalau pagi ya lumayan olahraga. Sopirnya guys yang olahraga, masih ditemani sopirnya yang tadi olahraga, ketawa-ketawa. Olahraga kaki bos. Sopirnya olahraga kaki. Ini ada hotel yang legend ini guys, namanya dulu Hotel Niagara.
Nah ini siapa yang pernah nginep di sini bisa ketik di kolom deskripsi teman-teman. Gimana pengalamannya nginep di situ. Setelah Pasar Lawang ini seperti yang udah aku jelaskan tadi bahwa kita akan melintasi yang namanya flyover Kota Lawang. Dan flyover Lawang ini setelah melintasi flyover ini merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. Jadi kita udah lintas kabupaten ini nanti. Nah, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. Kita akan ke Bromonya juga via Kabupaten Pasuruan. Karena Bromo sendiri itu pintunya ada banyak teman-teman ya. Pintunya itu ada pintu dari Kabupaten Malang via Poncokusumo, Jemplang, kemudian via Lumajang itu dari Senduro, dan yang paling besar itu yang paling terkenal biasanya Bromonya lewat pintu Probolinggo, kemudian yang satu lagi ini via Kabupaten Pasuruan ini yang kita mau ke sana gitu. Dan kalau dari Malang pun teman-teman juga bisa untuk ke Bromo lewat Kabupaten Pasuruan. Jadi dari Malang lewat pintunya Kabupaten Pasuruan ataupun lewat pintu Kabupaten Malang juga bisa. Nanti kalau sudah sampai sini kita akan belok ke kanan masuk ke kawasan namanya Nongko Jajar. Nanti tak sepil. Nah, sebelumnya itu ada warung nanti teman-teman. Warungnya rawonnya lumayan enak. Nah ini warung Mbak Sri nih guys. Ini warung Mbak Sri ini lumayan oke nih menurut saya rawonnya. Nah ini kalau sudah setelah rawon Mbak Sri kita akan belok kanan teman-teman. Di depan ini adalah pintu tol Purwodadi. Nah, kalau teman-teman ngetol tadi lewatnya dari Purwodadi itu belok kanan, kemudian belok kiri di sini. Nah, ini kita udah menuju arah ke Nongko Jajar. Nah, kita udah menuju ke Nongko Jajar. Teman-teman kalau udah sampai sini, nanti ikuti jalan terus sampai ketemu Pasar Nongko Jajar. Nanti di Pasar Nongko Jajar, teman-teman bisa jajan dulu. Barangkali lapar lebolo. Untuk yang mau belanja-belanja kalau melintasi di sini, kalau malam hari ya itu biasanya titik-titik Maret yang masih buka ini satu-satunya di sini nih teman-teman. Ini ada. Nah, titik-titik Maretnya ada di sini. Ini udah terakhir, nanti ke atas lagi tidak ada titik-titik Maret. Barangkali yang pengen belanja-belanja sesuatu. Kita lanjutkan perjalanan. Kita nikmati meliuk-meliuk. Meliuk-meliuk menuju kawasan Bromo via Pasuruan. Ini jalannya meliuk-meliuk teman-teman, tapi masih cukup lebar di sini ya. Ini masih aman sekali. Kira-kira lebar jalan ini ada sekitar 9 meter, 10 meter ini. Jadi masih aman sekali untuk kendaraan yang agak besar. Cuman teman-teman yang mau bawa kendaraan lebih besar lagi, misalkan bawa kendaraan bis gitu, walaupun itu bis medium kapasitas 30 atau kapasitas 50 misalkan. Nah, teman-teman jangan sampai lewat sini ya, jangan lewat Nongko Jajar sini, karena nanti untuk jalur setelah Pasar Nongko Jajar itu agak kecil. Cuman untuk Elf, HS masih bisa. Untuk bis itu udah nggak bisa. Jadi kalau teman-teman bawa bis itu ada pilihan jalur lain via Pasuruan Kota atau lewat Probolinggo atau lewat Malang. Semua tergantung kebijakan teman-teman semua yang mau piknik ke Bromonya. Karena kalau pakai bis di jalur ini paling mentok cuma bisa sampai Pasar Nongko Jajar saja. Karena jalurnya cukup sempit. Setelah Pasar Nongko Jajar cukup sempit untuk kendaraan besar. Nah ini meliuk-liuk dengan pemandangan yang sangat syahdu.
dan sejuk ini. Kalau dibuka sejuk sekali ini dulu. Wah, sejuk sekali teman-teman. Tahu? Sejuk. Teman-teman kalau pengen makan di sini banyak kafe ya. Kafe, ada kafe kangen, ada kafe bunga. Nah, kalau turun dari Bromo ada pilihan selain di warung Mbok Sri tadi yang kurekomendasikan, juga bisa makan di sini teman-teman. Di warung kangen atau kafe bunga ini. Dan ini lokasinya pun juga tidak jauh dari rest area Pendopo Wonokitri. Mungkin cuma sekitar 1 jam perjalanan kalau siang dari Pendopo menuju ke kawasan ini tadi. Jadi biasanya kalau perutnya sudah mulai melilit ada solusi terdekatnya warung kafe kangen atau kafe bunga. Ini adalah kita sudah mau sampai Pasar Nongko Jajar teman-teman. Jalannya masih sangat lebar sekali ini, masih aman jaya. Pemandangannya juga syahdu, banyak pohon pipita. Kita sudah sampai Pasar Nongko Jajar teman-teman. Ini ada masjid di sebelah kanan jalan ini. Kita kalau ke arah Bromo kita belok kiri ya, belok kiri di jalan ini, belok kiri. Ini ada jalan belok kanan ini juga bisa tembus ke arah Malang. Nah kalau sudah sampai Pasar Nongko Jajar ini kita belok ke kiri. Nah, ini kita akan menuju ke kawasan area wisata Bromo. Aduh agak silau guys, karena kita menatap matahari ini. Nah ini kita lanjutkan perjalanan lagi. Kalau sudah sampai sini nanti kita akan mengikuti jalan ini terus, ikuti yang ada markanya ini ya teman-teman ya. Nanti ikuti terus biar teman-teman nggak bingung kalau ke Bromo via Pasuruan.